Baik, tetapi kita hari ini kita mau terus beribadah. Amin, saudara. Ya, kita terus berada di hadirat Tuhan dan kita menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, gereja Tuhan tidak boleh menjadi gereja yang tertidur. Amin, saudara. Anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang galau, yang hanya mementingkan diri sendiri, saudaraku. Tetapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi-pribadi yang terus bekerja, terus bergerak, terus menggenapi visi Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara. Saudara, ingatlah satu hal, nanti kita belajar mengingatkan lagi bahwa hidup manusia ini, saudaraku, adalah manusia ini kekal. Ya, kekal. Artinya apa? Nafas Allah itu tidak bisa mati, saudara. Roh kita itu. Tetapi yang mati itu adalah apa, saudara? Jasmani kita. Jadi artinya waktu kita hanya sementara di bumi ini. Amin, saudara. Jadi saudara harus belajar menjadi bijaksana. Bagaimana saya mempersiapkan diri saya untuk hidup kekekalan saya. Jadi saudara bisa mengerti dan bijaksana, saudara tidak hanya digerakkan oleh sebuah kebutuhan hidup, sebuah cita-cita hidup saudara, tetapi saudara mengerti bagaimana saya mempersiapkan diri saya untuk kekekalan. Bagaimana saya di rumah kekekalan saya di sorga itu. Saya memiliki rumah, saya memiliki investasi, saya memiliki harta di sorga. Karena Tuhan berkata apa, saudara? Kumpulkanlah hartamu di sorga, bukan di bumi. Jadi artinya apa? Berarti waktu saya di bumi ini adalah masa yang sementara untuk saya menuju pada kekekalan, dan saya harus bekerja dalam masa yang sementara ini bagi tujuan Tuhan, bagi rencana Tuhan, bagi visi Tuhan. Karena disitulah saya akan hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi saya mau berbagi kepada saudara, menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini. Pergunakanlah waktu untuk bekerja bagi visi Tuhan, bagi tuaian besar. Judul firman hari ini adalah pergunakan waktu untuk bekerja bagi visi Tuhan atau bagi tuaian besar. Mari kita membaca Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17, yang siap katakan amin. Semangat, amin saudara. Kalau saudara terima firman itu makanan rohani. Pada saat saudara makan, saudara harus semangat, amin. Jangan malas-malas makan, aduh itu orang sakit itu. Saudara kan bukan orang sakit, coba lihat kiri kanan, kamu tidak sakit kalau ya makan yang banyak. Malahan kalau lagi sakit itu makannya harus banyak, harus kuat saudara. Jadi makan firman Tuhan ini semangat, amin. Amin umat Bapak dong. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin saudara, coba perhatikan ya. Saya bacakan ya saudara, biar saudara bisa paham, perhatikan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, perhatikan dengan saksama, dengan waspada, dengan sungguh-sungguh, saksama, perhatikan. Bagaimana kamu hidup, perhatikan bagaimana kamu hidup. Ya, jangan hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu arif? Bijaksana, berpengertian gitu. Hiduplah seperti orang arif. Ayat 16. Apa itu hidup seperti orang arif? Dan pergunakanlah waktu yang ada.
Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktumu. Hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu jadi bodoh. Artinya tidak arif, tidak mengerti. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Mengerti apa? Kurang keras. Mengerti apa? Kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup kita ini hanya sementara di bumi ini, saudara. Saudara, jadi kita harus mengerti bagaimana kita bisa mengisi waktu kita dengan baik, waktu kita dengan benar. Karena waktu ini saudara terbatas. Waktu tidak pernah, dengarkan ya, waktu, masa atau jam-jam ini saudara, waktu itu tidak pernah mau menunggu. Ya, dia tidak pernah mau menunggu kita, dia berjalan terus, dia tidak pernah mau kompromi dengan apapun. Waktu berjalan terus. Betul tidak saudara? Tunggu ya, waktu ya, berhenti sebentar, aku belum siap. Enggak, dia enggak bisa kompromi, enggak bisa. Engkau siap atau tidak siap, waktu berjalan terus. Engkau kerja atau tidak kerja, waktu berjalan terus. Engkau melakukan sesuatu hal yang baik atau tidak baik, waktu berjalan terus saudara. Dia tidak bisa kompromi, dia adalah sesuatu yang ibaratnya buta, dia tidak bisa melihat ke kiri kanan saudara. Dia hanya berjalan terus saudara. Jadi waktu yang berjalan terus, kamu harus bijaksana, kamu harus mengerti kata firman Tuhan. Bagaimana kamu hidup, kamu harus belajar mempergunakan waktu ini karena dia tidak pernah ulang lagi. Dia tidak pernah kembali lagi. Kita nggak pernah bisa coba kembali kepada umur 5 tahun Pak Bu. Aduh aku pingin digendong mamaku lagi. Nggak bisa. Aduh bagaimana ya kalau aku bisa kembali ke 5 tahun yang lalu, kesalahanku dulu. Aku merubah. Nggak bisa kembali saudara. Waktu tidak bisa kembali ke belakang, waktu dia berjalan terus. Jadi dalam waktu yang berjalan terus, saudara kata firman Tuhan, saudara harus menjadi orang yang arif. Amin saudara. Bijaksana. Mempergunakan waktu ini saudara. Saudara, orang yang tidak mengisi waktunya dengan bijaksana, maka akan kehilangan banyak kesempatan. Dengarkan sekali lagi. Orang yang tidak mengisi waktunya dengan bijaksana, dengan baik, maka dia akan kehilangan banyak sekali kesempatan-kesempatan. Dengarkan ya Bapak Ibu, kesempatan itu kadang-kadang gak bisa terulang loh. Momentum yang kita mau raih, yang kita mau dapatkan, kadang-kadang gak bisa terulang lagi. Ataupun kalau terulang dia nggak tahu lagi kapan. Mungkin dalam waktu yang lama. Itu makanya kalau kita tidak mempersiapkan diri mengisi waktu kita kata firman Tuhan saudara, maka kita akan kehilangan banyak sekali kesempatan. Bahkan orang yang tidak bisa mempergunakan waktunya dengan baik dan benar saudara, maka dia akan banyak kehilangan berkat yang seharusnya dia sudah terima, yang seharusnya sudah Tuhan sediakan bagi dia dan dia harus terima. Karena dia tidak mengisi waktunya dengan baik dan dengan benar. Maka dia kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan. Umur terus bertambah, betul tidak saudara? Umur ini berjalan terus Pak Bu. Masa produktif hidup kita ini ada masanya. Saya sudah 53 tahun ini saudara. Kekuatan saya secara jasmani tidak seperti dulu waktu saya masih berkuliah di Bandung. Semangat. Tapi saya tetap semangat melayani Tuhan. Artinya apa saudara? Ini tubuh ini ada masanya saudara. Ya, dia tidak bisa dipungkiri saudara.
Dulu kegantengan saya nggak ganteng seperti yang sekarang ini, saudara. Ya kan? Dulu sedikit ganteng, sekarang lebih banyak. Saudara, artinya apa? Masa ini berjalan, kita ini akan peot. Saudara, kecantikanmu nggak seperti yang sekarang. Waktu kamu umur 17 tahun, umur 25 tahun, sekarang sudah 40 tahun, kamu mulai peot, mulai keriput. Masuk 50 tahun, apalagi masuk 60 tahun. Ya, ya. Maka kita kalau tidak mengisi waktu, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan. Kalau kita tidak mengisi waktu, maka kita akan kehilangan banyak berkat yang seharusnya kita sudah terima. Kita mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, saudara. Dengarkan, orang yang tidak mengisi waktunya dengan kebenaran firman, dengan kebaikan dan kebenaran, maka pasti waktu itu akan diisi dengan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Yang bertentangan dengan kekudusan, saudara. Maka firman Tuhan berkata, hari-hari ini jahat, kau harus mengisi waktumu dengan benar. Tuhan tidak mau anak-anaknya, saudara, kehilangan waktu yang Tuhan sudah berikan. Kronos hidup kita ini, saudara, dia akan selesai di muka bumi ini. Kamu kerja cari duit mati-matian, banyak berkat, kamu tabung di sana, beli mobil, beli rumah, beli tanah, investasi di bumi ini, invest. Kamu lupa investasi ke sorga. Lalu kita mati. Terus kamu dapat apa di kekekalan? Nah, ini yang mau saya beritahukan kepada kita supaya kita ngerti ngisi waktu. Tuhan gak mau kita jadi orang yang malas, saudara. Gak mau. Dia mau kita rajin mengisi waktunya karena waktu ini terbatas, waktu tidak boleh terbuang begitu saja. Aku harus isi karena akan ada kairos Tuhan, kesempatan, momentum yang Tuhan berikan bagiku. Dan aku mau pada saat momentum itu datang, kesempatan itu datang, berkat itu mau dicurahkan, aku sudah siap. Amin, saudara. Ya, coba lihat Amsal 12 ayat 27. Amsal 12 ayat 27. Kita baca yuk sama-sama. Amsal 12 ayat 27, yang siap katakan amin. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. 1, 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Firman Tuhan loh. Orang yang malas akan kehilangan semuanya, saudara. Tidak akan menangkap buruannya. Ya, tapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amin, saudara. Jadi tidak boleh malas. Kemalasan itu akan merugikan dirimu sendiri. Karena waktu terbuang. Orang yang malas, sepertinya dia enjoy, nikmat, enak, tetapi kau sedang menghancurkan dirimu dan kau tidak punya apa-apa di masa depan. Firman Tuhan bilang, orang malas tidak menangkap buruannya dan tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Orang yang rajin itu, saudara, maka dia akan mendapatkan. Ada banyak kesempatan-kesempatan terbuka bagi dia. Dia memperoleh, saudara, harta yang berharga. Kalau firman Tuhan berkata harta yang berharga, maka itu berbicara tentang kekekalan. Kamu harus mengerti, saudara. Amin, saudara. Ya, ada orang, ya ini ilustrasi aja. Penebang kayu, penebang pohon. Dia mau menjual pohon. Dia tebang pohon, dia jual kayu, saudara. Dia sudah punya kapaknya, saudara. Ya, apa itu? Ya, kalau sekarang itu ya sinsonya, saudara, atau apa ya. Ya, zaman dulu kan kapak, bup. Tetapi waktu dia pergi, saudaraku, dia lihat, masih
Terang, masih banyak waktu. Masih banyak waktu, santai-santai dululah di hutan ini. Nikmati, lihat dulu ular beludak. Lihat dulu dia nyantai-nyantai saudara. Lalu dia duduk saudaraku ya, duduk dia saudara menikmati. Ini pohon sudah ada di sampingnya yang harus ditebang dan dia harus jual dan dia akan mendapatkan hasil. Saudara, tapi dia santai saudara. Waktu dia santai, dia mengira bahwa waktu ini masih banyak. Dan dia akhirnya dalam kesantainya tertidur. Dan waktu dia tertidur tiba-tiba pup, dia bangun sudah malam. Dan semua sudah gelap. Dan dia tidak bisa bekerja lagi. Saudara, ada banyak orang saudara membuang waktunya dengan percuma. Dia kira masih banyak waktu. Umurku masih muda. Tahukah saudara sekarang orang-orang kaya? Itu Gen Z, itu orang-orang milenial. Ya, ada orang anak umur 24 tahun saudara, kekayaannya sudah 1 triliun. Ada anak yang masih umur 16 tahun saudara, sudah 20 miliar. Ada anak yang baru 9 tahun, YouTuber saudara, diajar bapaknya bikin konten saudaraku, ya kan? Penghasilannya sudah 1 miliar saudara, keuangan dia, 9 tahun. Kenapa kamu bisa? Saya pergi sekolah pagi sampai jam 2, saya les piano, les bahasa Inggris, les matematika. Setelah itu saya kerjakan konten saya. Jadi kamu nggak capek? Enggak, saya nikmati aja, kata anak kecil ini saudara. Terus kamu punya apa lagi? Saya punya bisnis dikasih papa, bisnis jamu. Terus kapan kamu kerjakan? Hari Sabtu saya awasi mereka kerja. Hari Sabtu saya ke sana ke toko, kafe jamu. Terus kalau ada yang nggak becus, kamu bagaimana sebagai ownernya? Ya saya tegur, saya kasih tahu. Jadi kamu anak kecil negur orang besar. Ya negurnya yang baik om. 9 tahun. Dilatih untuk mengisi waktu dengan benar, dilatih untuk mengisi waktu supaya jangan terbuang saudara. Mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan saudara. Bukan seperti tukang kayu tadi. Berpikir masih banyak waktu. Jangan terbuang waktu kita, amin saudara. Waktu itu tidak pernah kembali. Dia berjalan terus. Anak sekolah, isi waktumu, belajar dengan rajin. Kalau kamu pingin traveling, keluar ke negeri, berjalan, ya seperti YouTuber yang mungkin kamu pernah lihat, oh dia makan, dia pergi ke sana kemari, kerjaannya hanya YouTuber, pergi sana menjelaskan kalau ke Thailand tuh begini loh, jalannya begini, nanti kamu naik gini, dia pergi ke Hong Kong lagi gini-gini. Siapa itu si perempuan itu? Ya itu ada si perempuan itu, lupa saya namanya itu. Kerjaannya hanya pergi sana pergi sini, traveling saudara, dan dia bikin konten YouTube-nya saudara. Ya kan, dia menjadi orang yang menikmati semuanya, ke sana kemari saudara, dari hasil itu saja saudaraku. Kalau kamu mau pergi ke luar negeri, belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Dayak nggak dimengerti di Amerika. Ayo mak, kumanelo mak, naray. What do you say? I don't understand. I'm not understand. What do you? Dia akan ngomong begitu. Dia mak, kumanelo. Maka kamu akan dibilang orang jam 7 lewat 5. Rajin. Pengusaha, isi waktumu untuk berusaha dengan benar. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mana ada iman malas-malas?
Amin. Pegawai, pekerja, karyawan, PNS, P3K, pertolongan pertama pada keuangan. Bekerja dengan rajin. Bos kasih tanggung jawab, kerjakan. Dia minta 3 hari, 1 hari udah beres. Dia minta seminggu, 3 hari udah beres. Maka kamu akan cepat naik. Amin. Harus begitu, saudara. Ya, jangan seperti si penebang pohon itu. Katakan coba kiri kanan, elak kelute ikaulah. Menebang pohon yang bujur, ikau yang benar. Amin. Betutu. Jadi apa yang harus kita mengerti? Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita bisa bekerja, mengisi waktu kita yang sementara ini, saudara. Jadi sebagai anak Tuhan, saudara, saudara harus mengerti bagaimana mengisi waktu bagi kehidupan kekal, saudara. Tadi saya sudah sampaikan, saudaraku ya, bahwa hidup kita ini sementara. Maka kamu harus menjadi bijaksana, saudara, bagaimana kau bukan hanya bekerja mendapatkan uang di hidup yang sekarang. Bukan hanya bekerja mendapatkan kekayaan di hidup yang sekarang. Tetapi engkau mengerti bagaimana kau mengisi waktumu di dalam kehidupan ini untuk kehidupan kekalmu. Jadi apa? Jadi saya harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri saya. Ada banyak anak Tuhan, saudara, bekerja hanya untuk kebutuhan yang sekarang. Aduh, saya mau beritahu kamu nanti rugi, Pak, Bu, saudaraku. Betul saya bilang. Kalau saudara hanya bekerja cari duit, bekerja. Saya bilang itu tidak salah, memang semuanya harus bekerja. Orang yang tidak bekerja janganlah dia makan, kata firman Tuhan. Jadi anak Tuhan gak boleh malas-malas hanya makan, tidur, makan, gak boleh. Anak muda, anak-anak gak boleh bergantung sama orang tuamu, hanya makan, tidur, makan. Kamu harus bekerja. Sebelum makan, cuci piring dulu. Masak air dulu sampai hangus. Saya tuh waktu muda, saudara, di latihan ibu saya bekerja. Itu makanya saya dapat istri pintar masak. Karena saya dulu masak di rumah. Adi, tulis malam ini. Beli tomat sekilo, beli ikan bawal, beli ini. Lihat di belakang dulu, apa yang kurang? Saya lihat, saudara, ini SMP. Lalu pagi-pagi saya bangun, saya belanja, saudara, duit sudah dikasih, saya langsung pergi, saudara. Lalu sampai di rumah, mama bilang, masak ini. Saya masak, saudaraku, sebelum jam 1 saya masuk siang, saudara, SMP. Saya harus kerja dulu, siapkan makan untuk satu rumah. Pekerjaan saya dulu. Dulu belum ada mesin cuci seperti kita sekarang. Pulang sekolah, ini sebelum pergi sekolah saya sudah rendam pakaian. Kasih rinso, rendam. Pulang sekolah, cuci kain. Kalau anak sekarang, Mobile Legend. Tahu bekerja, tahu mengerti apa yang harus dikerjakan. Saudara, anak Tuhan juga harus mengerti bagaimana dia mengisi waktu yang singkat ini untuk sesuatu kekekalan. Jangan lupa bahwa kehidupan kita ini sementara dan setelah kita hidup sementara ini kita akan hidup kekal. Kehidupan kekal bersama dengan Bapa atau kematian kekal, penderitaan di neraka itu. Hanya 2 aja, salah satu. Kalau kamu anak Tuhan, cinta Tuhan, pasti
kita akan bersama-sama dalam kekekalan di rumah Bapa. Amin saudara, ya kan? Tapi kalau kau tidak pertahankan imanmu, cari uang terus, lalu berbuat dosa, meninggalkan Yesus, maka saudara akan kehilangan. Kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Kerjakan. Anak Tuhan harus mengisi waktunya untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi perhatikan, ya, saya mendorong saudara, ya, sebagai hamba Tuhan, gembala dalam pelayanan ini, dengarkan baik-baik. Saya memotivasimu bahwa kau tidak boleh lupa untuk bekerja bagi kekekalanmu. Kamu harus bijaksana untuk hidupmu, saudara. Kamu harus mulai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri saya yang saya harus kerjakan? Ya kan? Yang pertama, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya yang harus saya kerjakan untuk saya mengalami tuaian besar? Ya, tuaian besar sudah menanti kita dan kita sedang berada dalam perkara itu dan kita harus bekerja. Yang pertama, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk saya kerjakan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Hah? Kok percaya kepada Tuhan? Pak Pendeta, apa hubungannya bekerja? Tahukah saudara, mempercayai Tuhan itu adalah pekerjaan yang harus kamu pegang, yang harus kamu kerjakan. Coba baca yuk. Yohanes 6 ayat 27. Yohanes pasal 6 ayat 27 ya. Sampai 20, atau kita baca aja sampai 35 ya, karena itu akan nyambung nanti yang bagian keduanya. Coba perhatikan ya saudara, coba perhatikan ya. Ayat 27 ya, Yohanes 6 ayat 27 ya. Bekerjalah. Apa katanya? Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Nah ini firman Tuhan loh. Kamu harus bekerja bukan hanya untuk makanan yang bisa binasa, habis. Melainkan kamu harus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ayat 28 perhatikan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah ini dia. Apa yang harus kami perbuat? Pekerjaan apa itu yang dikehendaki Allah untuk kami perbuat? Ayat 29, sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada siapa? Yesus. Ya. Nanti kita masuk ke ayat 30 sampai 35. Tapi perhatikan yang pertama. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk saya kerjakan? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Dengarkan baik-baik. Mempercayai Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Artinya apa? Saya harus berpegang pada iman saya. Percaya saya harus saya pegang, harus saya jaga, harus saya kerjakan. Jadi berpegang pada iman, pada kepercayaan kepada Yesus adalah sebuah pekerjaan yang harus saya kerjakan. Kalau berpegang itu kan kerja, ngerti nggak saudara? Ya. Jadi kalau saya mengisi waktu saya harus mengisi waktu saya dengan bekerja, berpegang pada iman saya, berpegang pada kepercayaan saya kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Dengarkan baik-baik. Ada banyak orang tidak mempertahankan imannya, tidak menjaga imannya.
Saya mau beritahu, walaupun kamu mengalami masa sukar, kamu mengalami masa proses pembentukan yang Tuhan izinkan, walaupun mungkin kamu mengalami hal-hal yang coba mau menghimpit dan kau melewati masa-masa padang gurun sepertinya kering saudara, kau mengalami sakit-sakit kanker dan begitu lama kankernya alias kantong kering. Tapi dengarkan, kamu harus tetap berpegang, mengerjakan imanmu, mempercayai Tuhan. Itu pekerjaan. Apakah yang harus kami kerjakan? Percayalah kepada Tuhan. Ada banyak orang akhirnya tidak mendapatkan apa yang sudah dia doakan, apa yang sudah dia kerjakan, saudara tidak mendapatkan. Karena kenapa? Karena di dalam waktu yang berjalan ini, dia mulai lemah imannya. Dia mulai tidak percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bagi dia. Sepertinya tidak ada apa-apa. Kenapa problem banyak, semakin banyak? Kenapa? Kenapa ikut Tuhan ini kok sepertinya jadi berat ya? Ya sudahlah, enggak usah ikut Tuhan lagi, enggak usah rajin ke gereja lagi, enggak usah rajin melayani lagi lah. Sepertinya doaku enggak dijawab Tuhan. Pada saat kamu tidak berpegang, menjaga imanmu, menjaga kepercayaanmu, dan menjaga pandanganmu kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja, maka kamu akan kehilangan banyak hal dalam waktu ini, saudara. Tuhan mau berikan nih, tapi kamu sudah kehilangan iman karena kamu hanya memandang kepada situasi kondisi yang sekarang. Akhirnya semuanya menjadi buyar. Ingat saudara, apakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Jadi kamu harus bekerja menjaga imanmu, bekerja menjaga kepercayaanmu. Kau harus, saudara, ya, berpegang terus, menanti-nantikan terus, walaupun sepertinya tidak baik keadaan ini, tetapi aku akan terus berpegang pada percayaku kepada Tuhan, imanku kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar, kata firman Tuhan, Abraham berharap kepada Tuhan. Karena tubuhnya sudah semakin sangat lemah, saudara. Tidak ada dasar untuk dia berharap percaya kepada Tuhan. Bahwa ia akan menjadi bapak segala bangsa. Umur sudah 100 tahun. Sudah uzur. Sarah sudah tidak bisa lagi mengandung. Tapi saudara dengarkan. Dia tidak bergantung kepada keadaan yang dia lihat. Tapi dia bergantung, dia menjaga imannya. Apa yang Tuhan sudah firmankan pasti terjadi. Apa yang sudah Tuhan janjikan pasti digenapi. Dia pegang, dia jaga, walaupun dia pernah salah sesuatu, saudara. Mau cari jalan keluar sendiri, keprek, salah saudara. Hati-hati ya, jangan cari jalan keluar sendiri. Pegang iman, kalau sudah Tuhan bilang A pegang. Jangan seperti mencela-mencela seperti siapa? Sarah ya. Udahlah, mungkin lewat ini Hagar nih, ambil nih Hagar nih. Hagar mengandung. Lahir siapa? Ismail. Padahal yang dijanjikan siapa? Ishak. Itu makanya coba lihat, sampai hari ini berperang terus keturunan itu. Berpegang pada iman ya, amin. Ya. Saya mau buka video ilustrasi tapi waktu kita itu singkat aja ya. Coba buka. Ini ilustrasi aja saudara. Ya.
Kira-kira beginilah hidup kita ini. Kamu harus berpegang, bekerja, berjaga-jaga, saudara. Tunggu sampai Tuhan datang. Tunggu sampai Tuhan kembali. Karena waktu itulah Dia akan memberikan janjinya bagi kita. Ayo cepat. Jaga. Menjaga itu berarti bekerja. Dia bangkit lagi, dia jaga lagi. Dia tunggu sampai Tuhan datang. Berat rasanya. Kapan kau datang Tuhan? Sudah lama aku berdoa. Akhirnya Tuhan datang. Haleluya. Amin saudara. Kira-kira begitulah kita harus pegang, kerjakan iman kita. Percaya kepada Tuhan. Waktunya pasti akan tiba. Amin saudara. Apa yang kamu gumulkan, apa yang kau perjuangkan, apa yang sedang kamu doakan kepada Tuhan.
waktunya akan tiba. Amin. Dan Tuhan Yesus juga akan datang menjemput kita. Yang kedua saudara, dengan cepat. Apa yang harus saya kerjakan yang menjadi kehendak Tuhan? Tadi pegang imanmu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Tolong dibuka kembali saudara, Yohanes 16 ayat 30. Saya bacakan ya, Yohanes 16 ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? 31, nenek moyang kami telah makan manna dari sorga, ya, di padang gurun, seperti yang ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Jadi mereka makan roti manna dari sorga. Ayat 32, perhatikan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang di sorga memberikan kamu roti yang benar dari sorga. 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka, 34, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35 sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 36 sama-sama. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus saya kerjakan? Pertama, saya menjaga kepercayaan saya kepada Tuhan, menjaga iman kepada Tuhan. Yang kedua adalah saya harus bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Apa makanan yang tidak dapat binasa? Roti hidup dari sorga. Yesus adalah roti hidup. Artinya apa? Saya harus bekerja untuk makanan saya mendapatkan roti hidup setiap hari. Saya harus bekerja setiap hari, memakan makanan roti hidup. Yaitu apa? Yesus. Apa pengertiannya Pak, Bu, saudaraku? Dengarkan baik-baik. Anak-anak Tuhan tidak boleh hanya bekerja mencari duit, bekerja untuk hal yang sementara di dunia ini. Tetapi dia harus bekerja untuk makanan rohaninya. Artinya apa? Saya harus makan makanan roti hidup saya, yaitu siapa? Yesus. Artinya apa? Saya harus bekerja setiap hari, membangun hubungan yang intim dengan dia, membangun hubungan yang erat dengan dia. Karena itulah makanan saya. Bisa paham saudara? Kamu harus makan. Bekerja untuk makan. Artinya apa? Artinya berarti saya harus membangun mezbah setiap hari bagi Tuhan. Saya harus terhubung, terkoneksi dengan dia. Saya harus bekerja dalam hidup saya. Untuk makanan rohani saya. Saya harus membangun mezbah doa saya. Saya harus membangun mezbah pujian penyembahan saya. Saya harus membangun mezbah perenungan firman Tuhan. Dan untuk saya melakukannya. Itu makanan. Kamu harus kerjakan itu Pak, Bu, saudaraku. Kalau enggak, kamu tidak punya apa-apa untuk hidup kekalmu. Amin, saudara. Jangan pusing dengan soal-soal yang sementara ini. Bukan berarti kamu jadi malas mengerjakan, bukan. Kamu harus rajin tetap, tetapi jangan lupa kamu perlu makanan rohanimu. Bukan hanya makanan kampung tengahmu, tapi rohanimu harus dikasih makan. Bangun mezbah. Ada problem, ada masalah, pertahankan iman, jaga iman.
Tunggu waktunya sampai Tuhan datang, terus makan, terus jadi kuat. Orang yang tidak makan maka akan jadi lemah. Tapi orang yang makan maka dia akan jadi kuat. Engkau akan mampu menghadapi problem, masalah, pergumulan-pergumulan hidup. Engkau akan tahu bagaimana membangun rumah tanggamu dengan baik. Engkau akan tahu bagaimana engkau memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk mengayomi istri dan anak-anakmu. Engkau akan mengerti apa kata firman Tuhan. Untuk engkau bisa menghormati suamimu, lalu mendidik anak-anakmu dengan benar. Engkau akan mendapatkan hikmat itu, saudara. Karena kenapa? Karena kau memberi hidupmu makan setiap hari. Terhubung dengan Tuhan. Engkau akan tahu, Tuhan akan berbicara kepada engkau, mana pekerjaan yang harus kau ambil, mana yang tidak harus kau ambil. Sampai ke dalam perkara itu, engkau akan tahu siapa jodohmu yang dikehendaki Tuhan, saudara. Yang kau harus bangun hubungan dengan dia atau tidak sama sekali. Karena dia tidak mengenal Tuhan, maka Tuhan berkata, no, bukan nak. Tuhan akan berikan kamu sesuatu yang jauh lebih kau mengerti dari apa yang dunia miliki. Kalau kamu membangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ada orang-orang pacaran. Aduh. Anak Tuhan katanya, bikin status hebat. Tapi kumpul kebo. Free sex. Tidak punya kekuatan apa-apa. Kenapa? Orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan akan mudah ditipu oleh pikiran-pikiran duniawi dan kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu. Kamu harus bangun hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin ada problem dalam rumah tangga hari ini. Tapi ada tangan Tuhan menolong kamu. Amin, saudara. Kau punya kekuatan menghadapinya. Tadi anak saya tanya, Pak, kalau kita anak Tuhan, kenapa kita masih punya masalah? Pertanyaan itu bagus. Karena ada banyak anak Tuhan mengira kalau kita ikut Tuhan maka semuanya akan beres. Tidak ada masalah. Tidak. Ikut Tuhan ataupun tidak ikut Tuhan, masalah tetap ada. Tapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah yang satu tidak bersama Tuhan, tidak ada kuat kuasa pertolongan Tuhan. Yang satu pada saat kau menghadapi masalah, kau ditopang Tuhan. Kau dijaga oleh Tuhan. Kau diberi kekuatan, kau diberi perlindungan, sampai semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau orang dunia menghadapi masalah, maka akan menjadi runyam, ribut, perceraian. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Jadi anak Tuhan punya masalah enggak? Punya. Punya pergumulan enggak? Punya, tapi ditopang Tuhan. Sampai Tuhan melihat, dia proses kita, dia jaga kita, dia bentuk, dia lindungi kita dan dia sedang bekerja tepat pada waktunya. Kalau dia sudah berkata, nak, pap, luar biasa kamu nak, kamu sudah cukup waktunya, maka kairos Tuhan akan datang. Itu orang yang di dalam Tuhan. Istri saya kasih ilustrasi tadi dalam, bagus juga. Siapa yang pernah manggang ayam bakar di sini? Pernah manggang ikan? Semua pernah mungkin ya? Pernah ya? Saudara coba kamu lagi manggang saudara, apa yang kamu lihat? Sebelum dimakan apa yang dilihat? Ini sudah matang apa belum? Betul tidak? Kalau belum matang kamu makan tidak? Kamu ambil tidak? Tidak.
Artinya apa? Pada saat kamu menjadi korban, kamu menjadi di atas mezbah itu, menjadi korban bagi kemuliaan Tuhan, harum-haruman Tuhan. Kamu mungkin merasa dipanggang, kamu mungkin merasa tidak enak, kamu mungkin merasa kapan Tuhan, kapan waktunya Tuhan, kapan ini. Tetapi kau berpegang pada iman sampai Tuhan melihat, nak belum matang nak, sebentar lagi. Sabar ya nak ya, sabar ya, sabar. Aduh Tuhan, panasnya minta ampun. Tapi Tuhan bilang apa? Belum matang nak, tunggu. Kau masih diproses. Waktu sudah matang, dibiarkan sampai hangus? Enggak dong. Waktu sudah matang, dia angkat. Maka dia nikmatilah makanan itu. Ada banyak orang pada saat diproses, mau cepat keluar. Memang kita gerah rasanya. Enggak enak. Tapi biarkan Tuhan berkata. Jadi kalau kamu masih gerah, tanya Tuhan, Tuhan udah matang kah? Belum nak, tunggu waktu, tunggu sebentar lagi nak. Aduh Tuhan masih lama Tuhan, masih lama kah Tuhan? Gak usah tanya-tanya, dia yang tahu. Yang tukang panggang itu yang tahu matang atau belum, betul tidak saudara? Biarkan kamu, biarkan sampai matang. Kasih tahu kepada kiri kanan, biarkan kau matang kau di situ. Sampai matang kamu, biar dinikmati Tuhan. Amin saudara. Amin umat pemenang. Ya, saudara harus berpegang terus pada iman, pada mezbah doamu, pujian penyembahanmu, biarkan sampai matang. Kalau sampai matang maka Tuhan akan nikmati kamu. Wah, enak sekali ini, enak sekali ini, enak sekali. Jadi kamu udah siap. Kalau Tuhan kasih duit 100 juta pun kau udah siap. Kau enggak, matamu enggak begitu lagi. Kau enggak lari dari Tuhan. Dikasih Tuhan 1 miliar pun kau udah siap. Kau tahu gunanya untuk apa. Kau udah disiapkan, udah matang nih. Kalau Tuhan suruh kasih, kamu udah siap. Kamu enggak pegang erat-erat. Kasih 250 juta. Iya kah Tuhan? Iya. Walaupun seperti tersambar petir. Suara setan keluar, bukan begitu lagi. Tapi sudah, ini Tuhan. Udah siap. Kalau kamu siap, maka dia gampang memberkati kita. Amin saudara. Kalau kita siap, maka kita gampang untuk masuk dalam penuaian besar. Amin saudara. Kalau kita siap, maka kita gampang menerima apa yang sudah Tuhan sediakan. Ya, biarkan sampai matang. Tuliskan di statusmu, biarkan sampai matang. Amin. Yang terakhir saudara, sebelum kita berdoa, yuk bekerjalah untuk jiwa-jiwa dalam rumah Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan untuk tuaian besar yang menjadi kehendak Tuhan? Yang pertama tadi apa saudara? Percaya, jaga imanmu, kerjakan imanmu, pegang imanmu, percaya kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang pada waktunya. Yang kedua apa saudara? Bekerja untuk makanan yang tidak bisa binasa. Apa itu saudara? Roti hidup, makan setiap hari. Artinya apa? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun mezbah setiap hari. Dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bekerjalah untuk jiwa-jiwa dalam rumah Tuhan. Yuk kita baca ayat terakhir. Matius 24 ayat 45. Kita mau berdoa ya. Matius 24 ayat 25. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Siapakah itu hamba yang setia dan bijaksana? Ayat 46, 1, 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah orang yang mengerjakan tugasnya. Tugas apa? Memberi orang-orang tuannya itu makan. Siapa itu orang-orang tuannya? Ya orang yang kamu bimbing itu. Kayak gini nih, saya harus kasih makan. Saya harus setia mengerjakannya, saudara. Saya gak boleh malas.
Sampai saya tahu, seperti kemarin ini saudara Firman nih, cari Firman, dengarkan ya. Saya kasih makan saudara, ya, siapkan makanan saudara. Ini bukan Google, cari Google apa ya? Oh ini cocok nih, Ini apa ya? Cari di sana, ini cocok nih. Bukan begitu, kasih makan kamu, bukan. Aku harus tersungkur di kaki Tuhan, beri waktu cari wajah Tuhan, beri waktu menyembah Tuhan, lalu bertanya, Tuhan kau mau apa yang disampaikan? Blank kadang-kadang, tidak tahu kadang-kadang, sampai saudara, karena saya mempersiapkan minggu ini kan, ini apa itu kemarin? CG ya, sesi berapa sesi, saya belum siapkan, sampai kemarin masih blank Tuhan, saya sudah tanya, Tuhan apa Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Apa yang kau mau Tuhan? Sampai tadi malam, sampai saya tunggu sampai jam 3 malam. Saya di Alkitab saya saudara ini, di tab, baca, buka sini. Sampai saya harus menunggu, apa? Blank sampai jam 3 malam, aduh Tuhan aku ngantuk. Karena mata saya udah begini, pikiran saya udah mau mengukur tempat tidur berapa meter, makin panjang atau makin pendek. Udah capek. Tuhan aku tidur dulu ya, tapi kau tetap ya naruhkan Tuhan ya. Sampai pagi saudara, saya bangun tidur, tiba-tiba Tuhan kasih ini. Saya siapkan, saya sembah Tuhan dulu. Saya siapkan. Sampai selesai kubu doa itu, saya belum selesai. Saya siapkan. Kadang-kadang bisa begitu. Ya ambil saja dari Google lah, banyak kok. Bukan. Kalau saya ngambil comot sana sini, saya kasih makan yang sembarangan. Kamu kan gak sembarangan kasih makan anak-anakmu, betul tidak? Yang sudah berkeluarga kan? Kamu harus tahu makanan yang bergizi. Gitu. Bekerja. Kalau kamu bekerja untuk jiwa-jiwa, kasih mereka, motivasi mereka, doakan mereka, sampaikan, urus jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jiwa-jiwa yang kamu pimpin, dengarkan, itu mahkotamu. Nanti kita belajar. Mahkota kekekalanmu, salah satu mahkotamu adalah jiwa-jiwa. Jadi kenapa dalam pelayanan kita, urus jiwa, ayo selamatkan jiwa. Karena itu akan jadi mahkotamu. Apa yang kau urus, yang kau kasih makan akan jadi mahkotamu. Itulah sebabnya, dalam waktu yang singkat sementara ini, pergunakan waktu yang ada. Jangan malas. Bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, berbisnis dengan baik. Tapi jangan lupa, kamu juga harus menjaga imanmu. Kamu juga harus membangun mezbah setiap hari. Pujian, penyembahan, dan doa. Dan kamu harus ngurus rumah Tuhan. Ngurus jiwa-jiwa, selamatkan jiwa, bawa keluarga, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bawa jiwa-jiwa. Karena itulah kerjaan kita, untuk kekekalan kita. Amin umat Bapak dong. Mari kita bangkit berdiri.